Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat, masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berpuasa di bulan yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa untuk junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau beserta keluarga dan sahabatnya yang mulia. Saudaraku yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita akhirnya memasuki 10 akhir bulan Ramadan. Sudah kurang lebih 19 Ramadan yang telah kita lalui. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita dari awal sampai akhir nanti. Di 10 akhir Ramadan ada kemuliaan yang begitu besar. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka dia mendapatkan begitu banyak kebaikan. Siapa yang tidak mampu melakukan kebaikan, tidak bersungguh-sungguh untuk beribadah pada 10 akhir bulan Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, maka dia telah terlarang, dia telah terhalangi untuk mendapatkan kebaikan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang pertama yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah di 10 akhir Ramadan sehingga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Saudaraku yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama agar semangat kita bertambah, agar ghirah Ramadan kita tidak berkurang. Justru pada saat-saat yang paling penting dari Ramadan itu, yaitu memasuki 10 akhir bulan Ramadan. Karena itu, mari kita bahas dan pelajari keutamaan Lailatul Qadar, waktu-waktunya, kemudian tanda-tandanya. Yang pertama, Lailatul Qadar ini ketika kita membahas, mesti kita akan membahas salah satu surat di dalam Al-Quran, surat Al-Qadar. Mari kita baca yang di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita. Bertanya bukan karena Allah tidak tahu, tapi menunjukkan keagungan malam itu, menunjukkan kemuliaan Al-Quran, keagungan Al-Quran yang turun pada malam yang sangat mulia, sehingga Allah pun bertanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Dijelaskan oleh Allah keutamaannya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadah di dalamnya sangat mulia, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemuliaan malam Lailatul Qadar itu dijelaskan lebih lanjut oleh Allah dalam ayat yang keempat. Apa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar itu? Tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam itu turun para malaikat. Jumlah malaikat itu hanya Allah yang maha mengetahui. Mereka turun ratusan ribuan, dalam angka dan jumlah yang tidak kita ketahui, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Selain para malaikat, ada malaikat disebutkan secara khusus, saking mulianya malaikat ini juga ikut turun. Warruh. Ar-ruh di sini maksudnya itu adalah malaikat Jibril yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat yang sangat mulia ini ikut turun pada malam Lailatul Qadar itu. Biizni rabbihim, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr, dengan segala macam urusan yang ada pada malam itu. Kemudian keutamaannya juga dijelaskan lagi di dalam ayat yang terakhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kedamaian, keselamatan, ketenangan, kebahagiaan itu ada pada malam itu sampai terbit fajar. Ini di ayat ini merupakan informasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang menginginkan kebaikan pada bulan Ramadan ini.
Kemudian di dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan keutamaan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar itu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Al-Qur'an itu turun pada malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita keagungan dan kebesaran dari malam ini, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala dahulu turunkan Al-Qur'an jumlatan wahidah. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala turunkan pada malam Lailatul Qadar itu. Kemudian kemuliaan dan keutamaan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tadi bahwa ibadah yang dilakukan pada malam itu, seseorang yang melakukan ibadah yang bertepatan dengan terjadinya Lailatul Qadar itu, maka ibadahnya itu lebih baik ya dari 1000 bulan. Artinya begitu besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang yang melakukan ibadah pada malam itu. Ya, sehingga dikatakan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini diantara keutamaan dan keistimewaan yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada umat-umatnya yang lain. Ya. Kemudian keutamaan yang keempat itu tadi, annal malaikah tatanazzalu fi hadhihi al-lailah, bahwa malaikat itu turun pada malam ini. Ketika malaikat itu turun, apa yang terjadi? Dan apa yang dilakukan oleh malaikat? Yang dilakukan oleh malaikat pada malam itu adalah mendoakan orang-orang yang beribadah pada malam itu. Coba bayangin, begitu banyak malaikat yang kita tidak tahu berapa jumlah mereka itu memenuhi langit. Ya. Dan malaikat itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ampunan, keselamatan, keberkahan, kedamaian, afiah kepada hamba-hambanya yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Kemudian yang kelima, annal amna wassalam yuhillu fi hadhihi al-lailah ala ahli al-iman, bahwa keselamatan, ketenangan itu menyelimuti hati orang-orang yang beriman yang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar itu. Kemudian para malaikat juga mengucapkan salam. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang menerangkan tentang keutamaan malam itu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari karena iman dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ia ampunan dari kesalahan-kesalahan yang telah lalu yang ia lakukan. Kemudian tentang malam itu, wa man qama lailatul qadri, barang siapa yang mengerjakan qiyam, mengerjakan salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar itu, apa pahalanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, secara khusus. Jadi puasa selama bulan Ramadan itu menghapus kesalahan yang telah lalu. Kemudian disebutkan lagi keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan itu, siapa yang melakukan ibadah pada malamnya, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa dan kesalahannya yang telah lalu. Imanan karena iman, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yakin dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan mengharap ampunan, mengharap ridho dari Allah, dibebaskan dari neraka, mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ia ampunan. Ini hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian malam Lailatul Qadar itu terjadi kapan? Ya. Begitu banyak kabar dan berita-berita serta riwayat berkaitan dengan malam ini. Mari kita lihat pendapat dan perkataan para ulama berkaitan dengan kapan sih Lailatul Qadar itu terjadi. Kurang lebih di sini para fuqaha, para ulama berselisih pendapat kapan tepatnya Lailatul Qadar itu terjadi. Ada kurang lebih sampai 40 pendapat. Sampai 40 pendapat berkaitan dengan Lailatul Qadar ini. Tetapi pendapat yang paling kuat, ya, pendapat
yang diyakini kuat dan benar itu, sebagaimana juga ini merupakan pendapat sebagian besar para ulama, ya, bahwa Lailatul Qadar itu ada pada 10 akhir. Ada pada 10 akhir dari bulan Ramadan. Ini pendapat yang kuat. Jadi dari 40 pendapat itu kemudian diringkas, kita cari yang mudah, ya. Bukan juga kapasitas dan kemampuan saya untuk memilah dan meneliti. Saya hanya mengikuti salah satu pendapat dari ulama dalam kitab ini, kitab Shahih Fiqh Sunnah. Itu yang pertama dari 40 pendapat kapan Lailatul Qadar itu terjadi, kemudian diambil pendapat-pendapat yang paling kuat yang dipegang oleh sebagian besar ulama, baik dari kalangan salaf maupun dari kalangan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu pertama, Lailatul Qadar itu ada pada 10 akhir bulan Ramadan. Nah, kemudian pendapat yang lainnya itu lebih merinci. Dari 10 akhir bulan Ramadan itu tepatnya terjadi pada malam-malam apa? Ya, maka kemudian melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mencari, untuk bersungguh-sungguh beribadah dalam rangka mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar ini. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir." Bersungguh-sungguhlah kalian, carilah Lailatul Qadar itu pada malam witir, pada malam ganjil. Malam ganjil itu kapan? Yaitu 10 akhir bulan Ramadan. Ya. Maka kemudian dari sini para ulama mantap dan yakin bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di 10 akhir, tepatnya pada malam-malam ganjil dari bulan Ramadan, yaitu 21, 23, 25, 27 dan seterusnya. Baik, ini pendapat yang kuat. Jadi sampai di sini kita yakin dan mantap bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil di 10 akhir. Dan dikuatkan lagi dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan Lailatul Qadar ini. Ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inni uritu Lailatul Qadri tsumma unsituha." Sungguh pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur, beliau diperlihatkan oleh Allah kapan tepatnya Lailatul Qadar itu terjadi. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lupa kapan tepatnya. Apakah 21, apakah 23, apakah 25, apakah 27. Jadi tetap dirahasiakan. Walau pada awalnya sudah diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian beliau dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di akhir hadisnya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faltamisuha fil asril awakhir." Dikuatkan lagi, carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 akhir dari bulan Ramadan. Ya, di sini melalui hadis ini sudah sangat kuat, ya, dan sudah tambah mantap hati kita bahwa pasti insya Allah Lailatul Qadar itu ada pada malam-malam ganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Lantas kenapa disembunyikan oleh Allah dan tidak dikabarkan kepada kita? Kenapa sih Lailatul Qadar itu enggak ke malam 21 pasti, atau malam 23 atau 25 atau 27? Agar kita bersungguh-sungguh dan menambah amal kita ketika sudah memasuki 10 akhir bulan Ramadan. Ya, jadi cuman Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa taala rahasiakan kapan terjadi. Kalau yang lain yang sudah pasti Allah rahasiakan itu adalah hari tahun berapa, kapan kiamat itu terjadi, hanya dijelaskan hari Jumat. Sama kayak Lailatul Qadar dijelaskan pada malam ganjil di 10 akhir. Kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Tahun berapa dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita itu bersungguh-sungguh. Seperti juga Allah merahasiakan kematian dan ajal kita. Pada usia berapa kita meninggal? Pada usia 40-an kah, atau 50-an kah, atau 60-an kah, atau bahkan 70-an. Allah rahasiakan agar kita senantiasa dalam kondisi yang baik, senantiasa bersiap-siap
melakukan kebaikan sehingga ke saat ajal itu datang Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam kondisi yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, Lailatul Qadar ini dirahasiakan. Pada awalnya melalui hadis yang tadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sudah diperlihatkan, kemudian Allah membuat beliau Shallallahu alaihi wasallam lupa agar kita bersungguh-sungguh. Tidak seperti, mohon maaf, kebanyakan orang bersemangat pada 10 awal Ramadan, berkurang semangatnya ketika memasuki 10 pertengahan yang kedua, kemudian loyo dan hilang semangatnya ketika memasuki 10 akhir Ramadan. Semangatnya itu adalah menambah baju baru, semangatnya berbelanja, ya, kemudian semangat dalam mempersiapkan hari raya Idul Fitri, tetapi hilang semangatnya untuk menambah amal. Padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang dijelaskan ketika memasuki 10 akhir, subhanallah, semangat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau meningkatkan amal beliau yang tidak beliau lakukan di malam-malam yang lain. Baik, itu diantara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan dengan detail kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Kalau ibadah-ibadah yang lain, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala terangkan secara detail kapan seseorang melakukan ibadah dan pahala yang begitu besar. Contoh, berpuasa ya pada hari Arafah. Itu diterangkan oleh Allah kapan seseorang berpuasa dan pahalanya besar. Dosa yang telah lalu dan yang akan datang Allah Subhanahu wa taala ampuni. Nah, ini Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Taib. Kemudian ketika seseorang beribadah pada malam-malam ganjil atau di 10 akhir bulan Ramadan, apa hendaknya doa yang sering ia panjatkan ketika beribadah itu? Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca doa ketika kita beribadah, ya, sehabis maghrib, isya, habis tarawih, kemudian pertengahan malam sampai fajar itu kita disunahkan untuk memperbanyak membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam riwayat yang lain, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan menyukai maaf, suka memberikan maaf, fa'fu anni, ampunilah dosaku. Ada yang menerangkan kenapa tidak mengatakan Allahumma innaka ghafurun tuhibbul maghfirah faghfirli. Apa sih bedanya maghfirah dengan afun, ampunan, afun. Jadi kalau bahasa kita, bahasa Indonesia itu maghfirah dan afun itu karena kurang kayanya perbendaharaan bahasa Indonesia ini, memaknainya itu hanya ampunan, pemberian maaf dari Allah. Tetapi bahasa Arab itu bahasa yang paling kaya kosakata di dunia ini. Nggak ada bahasa yang melebihi bahasa Arab dengan detail menjelaskan satu perbuatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca Allahumma innaka afuwun, tidak Allahumma innaka ghafurun tuhibbul maghfirah faghfirli. Jadi maghfirah itu adalah ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang melakukan dosa, tetapi diterangkan bahwa bekas dosa yang dahulu ia kerjakan itu masih bisa terlihat ketika nanti Allah menampakkan amal hambanya yang beriman di hari kiamat ketika dihisab. Wahai hambaku, nanti dijelaskan dalam hadis, engkau dahulu melakukan perbuatan dosa ini, dosa ini, dosa ini. Hamba itu yang dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah mengatakan, "Na'am, iya ya Allah, na'am, bala ya Rabb, bala ya Rabb. Dahulu di dunia ketika kamu melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini, aku sembunyikan, aku tutupi aibmu. Kemudian aku memaafkanmu. Pada hari ini pun aku sembunyikan." Nah, itu dikatakan bahwa dosa-dosanya itu maghfirah yang Allah berikan, tetapi ampunannya disertai dengan masih ada catatan dosa. Nah, beda dengan afun, ampunan, afun. Ya. Susah kita jelaskan dengan bahasa kita karena tidak ada kata yang sanggup menerjemahkan kata afun ini. Yaitu penjelasannya, afun itu Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah, memberikan afun, memberikan maaf disertai dengan catatan-catatan dosa yang dahulu ia kerjakan itu dibersihkan oleh Allah.
dihapus oleh Allah. Jadi kalau bahasa kita pemutihan ya. Jadi catatan dosanya itu sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang nanti ketika masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Allah sudah berikan maaf. Ya. Karena itu di malam Lailatul Qadar itu saat kita beribadah, kita mengerjakan sholat tarawih. Maka dari mulai Isya itu, bahkan mulai dari maghrib itu, kita udah memperbanyak mengucapkan doa ini. Jadi tidak hanya doa ini dibaca saat seseorang qiyamul lail tahajud misalnya jam 2 baru memperbanyak doa ini. Walau waktu itu adalah waktu yang paling baik dan utama. Tetapi alangkah baiknya ketika dari habis maghrib, misal kita sholat maghrib, kemudian salam, zikir, doa. Nah, di dalam doa itu kita banyak-banyak membaca doa ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikian pula saat sujud sholat maghrib, saat sujud sholat sunnah, saat sujud sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, dan qiyamul lail. Jadi sujud-sujud itu kita memperbanyak membaca doa ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Rabb, ya Allah, engkau sungguh maha pemaaf, suka memberikan maaf, dan maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Jadi sambil kita mengingat begitu banyak dosa yang kita lakukan, sambil mengingat tidak ada yang mampu memberikan maaf kecuali hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan maaf. Jadi berdoa diiringi dengan rasa hina di hadapan Allah, kemudian benar-benar mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf, menambah khusyuknya doa kita, menambah kesungguh-sungguhan doa kita, sehingga ijabah doa itu dekat dikabulkan oleh Allah. Mari kita lanjutkan bahasannya yang terakhir berkaitan dengan tanda-tanda Lailatul Qadar. Dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang pertama. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan dari At-Tailasi dan Ibnu Khuzaimah serta Al-Bazzar, ya, bahwa malam Lailatul Qadar itu Lailatul Qadri Lailatun samhah talqatun la harah wa la baridah. Malam Lailatul Qadar itu begitu tenang, sejuk, tidak panas dan juga tidak dingin. Kalau bahasa kita kan mungkin tidak gerah, ya, tetapi sejuk. Ya, ini yang pertama, bahwa malam itu begitu tenang, damai, sejuk. Warrihu sakinah, angin itu berhembus tidak terlalu keras, tetapi tenang. Ya. Kemudian yang kedua, at-tu'maninah was-sakinah allati tanzilu bihal malaikah. Ketenangan, kedamaian yang dirasakan orang-orang beriman karena para malaikat itu turun pada malam itu. Jadi doa-doa para malaikat kepada hamba-hamba orang-orang yang beriman, yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu memberikan pengaruh yang luar biasa dengan angin, dengan langit, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, sehingga malam itu tuh terasa sangat tenang. Malaikat turun memohonkan ampun kepada Allah, ya, memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman, ya, sehingga orang yang beriman itu merasa tenang. Insyirahus sadri, dadanya itu terasa sangat lapang. Walazzatul ibadah, dan orang yang beribadah pada malam itu merasakan nikmatnya ibadah. Begitu nikmat ibadah yang dia lakukan pada malam itu, dan perasaan ini tidak dia dapati pada malam-malam sebelumnya, kecuali hanya pada malam Lailatul Qadar itu. Jadi mungkin ketika seseorang di malam-malam yang lainnya itu ibadahnya kurang khusyuk, kurang ikhlas, kurang nikmat, tetapi di malam itu ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar itu luar biasa ketenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, itu di antara tanda yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Atau mungkin saking dia khusyuk, nikmatnya dia ibadah, nggak mikir bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Dia tidak memikirkan. Dia hanya berdoa dan bersungguh-sungguh pada 10 akhir bulan Ramadan. Baik. Kemudian terkadang Lailatul Qadar itu bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman ketika dia tidur. Di dalam mimpinya Allah perlihatkan bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang terjadi kepada beberapa sahabat.
Terus bagaimana kalau seseorang bermimpi? Wallahu alam, apakah itu benar atau tidak? Wallahu alam bishawab. Baik. Di antara tandanya juga adalah terik matahari ketika terbit pada pagi harinya di malam-malam ganjil 10 akhir dari ketika terjadi Lailatul Qadar itu terik matahari itu tidak terasa sangat panas. Kemudian cahayanya itu dhaifatun hamrah. Agak kemerah-merahan, lemah. Ya, sinarnya itu tidak terlalu panas. Ketika terbit indah. Ya, paling berbeda terbit matahari pada saat itu. Mungkin kalau kita berpikir ketika kan tadi Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam surat Al-Qadar, salamun hatta matla'il fajar. Kedamaian, keselamatan sampai terbit fajar. Ya. Para malaikat itu berkumpul di atas langit yang jumlahnya banyak, memohon ampun kepada Allah untuk orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, sehingga terik matahari pada pagi harinya itu mungkin wallahu a'lam bishawab terhalang oleh tubuh-tubuh para malaikat yang tercipta dari cahaya, sehingga tidak merasa terlalu sangat panas. Ini berkaitan dengan tanda-tanda terjadinya Lailatul Qadar atau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Begitu banyak kabar dan berita yang berkaitan dengan tanda-tanda terjadinya Lailatul Qadar, tetapi kita cukupkan diri kita ya dengan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang pertama, malam itu begitu sejuk, tenang, damai, angin tidak berhembus dengan sangat keras, tidak dingin, tidak juga panas, tidak gerah, tetapi sejuk. Hati merasakan ibadah yang begitu nikmat. Ya, orang beriman merasakan ketenangan karena para malaikat turun. Kemudian pada pagi harinya terik matahari itu tidak terlalu panas, indah teriknya, terbitnya. Ini tanda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita karunia bisa beribadah pada malam Lailatul Qadar, dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keringanan, diterima amal ibadah kita. Ini bahasan kita mengenai Lailatul Qadar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.